Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neng Awis, guru mata pelajaran geografi. Pada saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Pendidikan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian? Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan KM untuk memimpin doanya. Silakan, Isan. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, setelah berdoa, mungkin Ibu akan mengecek dulu kehadiran kelas untuk 11-9. Ibu akan absen terlebih dahulu. Yang pertama Ajeng, Akmal, Algina, Alia, Ari, Excel, Indah, Ineke, Kaila, Keisha, Milka, Muhammad Isan, Muhammad Rashid, Muhammad Faisal, Najwa, Ninu, Rahma, Ria, Rismaya, Rijal, Selvi, Seli, Senja, dan Talita. Alhamdulillah untuk 11-9 hari ini hadir semuanya. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan mengecek terlebih dahulu kebersihan kelas. Silakan cek di bawah bangku kalian ataupun di sekitar tempat duduk kalian. Silakan cek. Bagaimana? Nah, sekarang kalian cek untuk kerapihan pakaiannya. Sudah rapi? Sudah. Mungkin untuk pembelajaran hari ini, Ibu akan mengaitkan pembelajaran di yang minggu sebelumnya. Nah, di pertemuan yang sebelumnya, Ibu pernah membahas mengenai vulkanisme. Bahwa yang namanya vulkanisme, yang namanya bencana itu tidak bisa kita hindari. Karena di daerah sekitar kita itu terdapat gunung-gunung api. Nah, di antaranya gunung api yang memang tersebar di daerah sekitar kita itu cukup banyak sekali. Nah, di antaranya yang terdekat itu ada Gunung Papandayan dari tempat tempat tinggal kalian pada saat ini. Nah, ada yang menanggapi untuk persepsi pertemuan di minggu sebelumnya. Siapa? Boleh, Rahma silakan berdiri. Jadi struktur gunung api bahwa yang namanya vulkanisme mengacu pada proses magma naik ke permukaan bumi karena suhu magma yang tinggi dan kandungan gas yang cukup banyak di dalamnya. Ya, bagus. Siapa lagi yang mau menanggapi pertemuan ataupun persepsi dari pertemuan yang sebelumnya? Siapa lagi? Boleh, Risma ya. Jadi di pertemuan sebelumnya kita banyak belajar tentang vulkanisme, bahwa yang namanya vulkanisme berhubungan tentang intrusi magma, yaitu proses di mana penerusan magma melalui retakan dan celah pada lapisan batuan litosfer yang tidak sampai ke permukaan bumi. Ya, bagus. Nah, berarti minimal kalian mengetahui bahwa pembelajaran sebelumnya itu mengenai vulkanisme. Nah, untuk pembelajaran pada saat ini, ini untuk kompetensi intinya di pembelajaran yang sekarang mengenai mitigasi karakter permukaan bumi. Nah, ini kompetensi intinya bisa kalian lihat. Nah, yang selanjutnya ini untuk kompetensi dasarnya juga bisa kalian simak ya, lihat. Nah, yang selanjutnya ini untuk indikatornya. Nah, bisa kalian juga lihat. Nah, di sini sudah ada indikator-indikatornya. Nah, yang selanjutnya di sini mengenai tujuan pembelajaran. Nah,
tujuan pembelajaran pada saat ini mengenai mitigasi bencana. Nah, di sini yang pertama siswa mampu menjelaskan karakteristik bencana alam. Jadi yang namanya bencana alam itu mungkin ada 3. Nah, ada yang memang bencana alam, ada yang bencana non alam, yang satunya lagi adalah bencana sosial. Yang pertama mengenai bencana alam berarti faktor tersebut ada campur tangan memang yang dilakukan oleh alam itu sendiri. Misalkan contohnya seperti banjir, longsor, misalkan gempa, terus angin puting beliung dan sebagainya. Nah, berarti itu contoh yang kategori mengenai bencana alam. Nanti ada bencana alam yang kategori yang nomor 2 yaitu bencana non alam. Nah, bencana non alam itu bukan berasal dari alam itu sendiri. Jadi yang dimaksud dengan bencana non alam nanti misalkan contohnya seperti kesalahan teknologi. Nah, itu terjadi misalkan di lingkungan sekitar kalian. Terus yang terakhir itu ada bencana sosial. Kalau bencana sosial itu lebih ke bencana yang diakibatkan oleh ulah manusia seperti konflik sosial antar kelompok dan sebagainya. Nah, berarti itu dipelajari dalam karakteristik bencana alam. Nah, yang kedua nanti kalian diusahakan mampu untuk mengidentifikasi sebaran daerah misalkan bencana alam yang ada di sekitar kalian. Terus nanti yang terakhirnya kalian itu diusahakan bisa mempresentasikan dari permasalahan ataupun laporan-laporan mengenai sebaran daerah rawan bencana yang terjadi di Indonesia. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, nah ini silakan kalian melakukan pretest terlebih dahulu. Ini di barcode dulu oleh kalian. Itu silakan di barcode. Silakan dikerjakan pretestnya selama 5 menit. Cukup ya. Pretestnya? Sudah. Nah, barusan kalian melakukan pretest. Nah, sekarang untuk misalkan motivasi supaya kalian nanti nyambung dengan tujuan pembelajaran. Nah, di sini Ibu sudah sediakan juga mengenai video pembelajaran. Nah, ini juga sama Ibu menyediakan barcode. Silahkan kalian barcode tayangan yang ada di depan ini. Sebuah gambar rekaman kamera CCTV memperlihatkan saat banjir bandang dari tanggul Sungai Cikapundung yang jebol menerjang rumah warga di Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Air luapan banjir yang deras memasuki rumah warga dan langsung merendam halaman rumah. Sebuah gambar rekaman kamera CCTV memperlihatkan detik-detik saat banjir bandang yang berasal dari tanggul Sungai Cikapundung yang jebol menerjang rumah warga di Kampung Lamajang Pentas, Desa Citerep, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Kamis 11 Januari kemarin. Dalam video tersebut tampak aliran air yang deras memasuki rumah warga milik Nono Suharno yang lokasinya tidak jauh dari posisi tanggul yang jebol. 6 saya dari sini, hitungan detik, 1-2-3 langkah langsung air udah jebol, memanggil saya cepat keluar. Nah dari sana kejadian gitu. Sudah menyaksikan tayangan videonya? Nah, mungkin Ibu akan bertanya kepada siapa saja di kelas 9 ini, siapa yang mau menanggapi dari tayangan video yang setelah kalian saksikan?
Siapa? Boleh Rasid dulu berdiri. Dari tayangan video yang saya simak mengenai bencana alam banjir, ternyata ketika bencana alam banjir terjadi akan menghambat aktivitas harian manusia. Di antaranya, yang bekerja akan terhambat di jalannya karena aksesnya tidak bisa dilewati. Yang akan ke sekolah juga akan sama, dan mungkin akan menghambat dalam sektor pembangunan. Ya, terima kasih Rasid. Siapa lagi yang mau menanggapi tayangan video yang telah kalian simak? Siapa? Saya Bu. Silakan, Selvi. Tayangan video yang saya simak mengenai banjir adalah bahwa bencana alam banjir tersebut bisa disebabkan dari ulah manusia yang membuang sampah sembarangan. Maka dari itu, marilah kita disiplin dari sekarang dengan membuang sampah pada tempatnya. Untuk memecahkan masalah mengenai karakteristik permukaan bumi, nah sekarang kalian berkelompok, nanti arahannya Ibu akan dibagi untuk selanjutnya. Nah sekarang kalian duduk sesuai kelompoknya masing-masing, silakan. Setelah duduk berkelompok, untuk pengerjaan LKPD-nya, Ibu sudah share di link. Silakan kalian simak di HP-nya masing-masing. Sekarang kalian menyajikan hasil daripada setelah kalian melakukan kegiatan kelompok. Nah, di sini akan Ibu acak terlebih dahulu untuk kelompok mana yang akan presentasi terlebih dahulu. Silakan kelompok 5 untuk presentasi lebih awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai jenis bencana kekeringan. Kekeringan adalah merupakan suatu peristiwa yang terjadi pada musim kemarau, apalagi musim kemarau yang panjang melanda. Penyebab terjadinya kekeringan karena suatu wilayah tidak mengalami hujan atau kemarau dalam kurun waktu yang cukup lama, atau curah hujan yang di bawah normal, sehingga kandungan air di dalam tanah akan berkurang atau bahkan tidak ada. Daerah yang sering terjadi kekeringan adalah dari hasil yang dilakukan oleh BMKG menunjukkan terdapat potensi kekeringan meteorologis iklim di sebagian besar Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan dengan kriteria panjang hingga ekstrim. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai jenis bencana alam dan gunung meletus. Gunung meletus merupakan peristiwa yang terjadi akibat magma di dalam perut bumi yang keluar oleh gas yang bertekanan tinggi.
Penyebab terjadinya dikarenakan tekanan magma yang sangat tinggi, terjadi ketidakseimbangan dan terjadi aktivitas tektonik lempeng. Persebaran gunung berapi yang tersebar di Indonesia ada kurang lebih 129 gunung berapi aktif. Di Sumatera 31 gunung berapi, Jawa 35 gunung berapi, Bali 2 gunung berapi, Lombok 1 gunung berapi, Sumbawa 2 gunung berapi, Flores 24 gunung berapi, Laut Banda 9 gunung berapi, Sulawesi Selatan 13 gunung api, Kepulauan Sangihe 5 gunung berapi, dan Halmahera 7 gunung berapi. Jadi ada 129 gunung berapi aktif yang ada di Indonesia. Demikian presentasi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai jenis bencana alam kebakaran hutan. Kebakaran hutan adalah peristiwa terbakarnya hutan atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan yang dapat menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Penyebab terjadinya adanya aliran lava panas akibat letusan gunung. Ada 3 kebakaran hutan terparah di Indonesia yang mencapai puluhan triliun rupiah. Kebakaran hutan pertama terjadi 1982, terjadi di Kalimantan Timur, disebabkan musim kemarau panjang dan fenomena El Nino. Kedua, kebakaran hutan di Kalimantan dan Riau, terjadi tahun 1997. Tercatat luas lahan hutan yang terbakar mencapai 19,7 juta hektar dan serta menimbulkan 1.000 orang terserang penyakit akibat asap dan 240 tewas. Ketiga, kebakaran hutan tahun 2019 mengalami kebakaran hutan dan lahan, tidak sekedar membakar berhektar-hektar lahan, kabut asap yang mengepul di udara juga berdampak buruk bagi kesehatan dan aktivitas warga. Sekian presentasi dari kelompok saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai jenis bencana alam banjir. Banjir sendiri adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Penyebab terjadinya banjir disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya curah hujan tinggi. Daerah yang menjadi langganan banjir setidaknya ada 6 provinsi yang dianggap rawan banjir. Di antaranya adalah DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Kalimantan, dan Gorontalo. Nah, mungkin ini kalau yang terakhir karena sudah tidak ada pilihan, silakan untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai jenis bencana tsunami. Tsunami adalah kelompok air besar yang diakibatkan oleh gangguan dari dasar laut seperti gempa bumi. Penyebab terjadinya tsunami adalah gempa bumi, letusan gunung api, ledakan yang terjadi di bawah air, longsor tanah di bawah air, pembentukan klestur, dan dampak meteorit. Daerah yang pernah terjadi tsunami di Indonesia diantara lain adalah tsunami Selat Sunda di 2018, Palu 2018, Pangandaran 2006, Aceh 2004, Kepulauan Banggai tahun 2000, Banyuwangi di tahun 1994, di Flores tahun 1992, dan tsunami Sumba. Demikian presentasi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dari hasil diskusi kalian, terus presentasi tadi ke depan, siapa yang mau menyimpulkan hasil diskusi yang barusan kalian tampilkan? Silakan. Silakan Talita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil diskusi saya menyimpulkan bahwa tahapan pencegahan dan mitigasi diantaranya adalah 1. Membuat peta atau denah wilayah sangat rawan terhadap bencana. 2. Membuat alarm bencana. 3. Membuat bangunan tahan terhadap bencana tertentu. 4. Memberi penyuluhan serta pendidikan yang mendalam terhadap masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana. Terima kasih kepada Talita yang sudah memberikan tanggapan hasil diskusi dari teman kalian. Sekarang siapa lagi yang mau memberikan tanggapan daripada hasil diskusi yang tadi? Saya, Bu. Silakan Algina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil diskusi tadi, saya menyimpulkan bahwa yang namanya bencana dapat sedikitnya kita kurangi resikonya dengan cara mitigasi bencana, yaitu segala upaya untuk mengurangi resiko bencana. Terima kasih. Lanjut, siapa lagi yang mau menanggapi atau merefleksi pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Silakan Risma ya. Setelah mempelajari mengenai mitigasi dan karakteristik bencana, pengetahuan saya jadi terbuka lebar karena minimal bisa mengidentifikasi bencana alam apa saja yang terjadi di sekitar tempat tinggal saya dan lebih mengetahui cara menanggulanginya. Ya, terima kasih Risma ya yang telah menanggapi atau merefleksi pembelajaran untuk hari ini. Berarti untuk kesimpulan untuk hari ini, yang namanya karakteristik dan jenis bencana alam itu terbagi menjadi 3. Apa saja yang pertama? Bencana alam, bencana alam, bencana sosial. Berarti kalian sudah lebih mengetahui dengan pembelajaran hari ini mengenai jenis dan karakteristik bencana alam. Sebelum mengakhiri pembelajaran, sekarang Ibu akan bagikan terlebih dahulu link post-test untuk kalian isi. Waktunya 5 menit. Pembelajaran hari ini, silakan KM memimpin doa penutup. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum